wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing kesempatan siang menika kang kula hormati ibu-ibu sedaya hadirin jamaah rutin Jumat siang, kita akan belajar bersama terkait tentang disampaikan apa Mbak Nur? Wudu napa taharah? Wudu napa taharah? Piye nggih? Wudu kali taharah padha mawon nggih. Ya, kita belajar tentang taharah. Taharah itu maknanya bersuci. Namanya bersuci itu berarti membersihkan diri. Mungkin sebelum kita ada sesatnya ditanya jawab, kami perlu menyampaikan hal toharoh itu apa dan bagaimana seharusnya kita bertoharoh itu. Bersuci pirsa nggih? Bersuci. Fitrah manusia kita itu dimanapun berada, siapapun diri kita, dalam ekonomi, dalam kemasyarakatan, status dan derajat kita di mana, fitrah manusia itu suka dengan kebersihan, suka dengan kesucian, betul ya? Kira-kira itu nomor betul sini. Wangun ini seorang dengan begitu, terus dirinya atau lingkungannya itu penuh dengan kotoran. Enten sih seneng betul. Aku malah seneng manggon nek kandang. Karena fitrah manusia itu adalah bersih. Nah, toharoh itu membicarakan tentang kesucian dan kebersihan. Nah, bersuci itu di dalam Islam, di dalam kitab itu dibagi menjadi dua. Ada bersuci dari hadas, ada bersuci dari najis. Lagi kita ibu-ibu ini yang hari ini mau dibahas, hadas dulu maupun najis dulu. Hadas dulu ya. Nah, kalau di kitab itu biasanya yang dibahas najis dulu. Manut kitab mau manut jenengan? Aneh manut jenengan. Jadi gini, najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan, sing gilani. Sesuatu yang menjijikkan atau sing gilani, ngoten sing benar. Pokoke jenengan jijik, jenengan ora sek dalam hati itu dikatakan sebagai najis. Nih, semua najis itu insya Allah semua menjijikkan, tapi tidak semua yang menjijikkan dihukumi najis. Nah, yang sing menjijikkan yang suci ada. Nah, pertama yang tentu, najis itu di dalam Islam dibagi menjadi pinten? Dibagi menjadi tiga, sekawan, dan kalih ya. Sing pasti itu tiga. Abot, sedengan, kalih enteng. Ya, abot, sedengan, kalih enteng. Kira-kira sing paling oke sing pundi niku mungkin? Yang sedang-sedang, yang berat atau yang ringan? Yang banyak di lingkungan kita. Setiap hari kita pasti menjumpai yang mana? Yang sedang. Jadi gini, najis itu yang pertama abot. Abot itu dinilai najisnya itu cara membersihkannya juga paling istimewa. Itu hanya dijumpai pada dua hal. Dua hal, yaitu anjing dan babi. Kira-kira arang apa oke? Arang, mau kewane arang, apa meneh najis. Karena apa? Najis berat ini hanya ditimbulkan oleh anjing dan oleh babi. Jadi apapun yang berasal dari keduanya itu dihukumi najis berat atau dalam Islamnya disebut mudhar. Sampai abote najis ini, maka cara mencucikannya juga dengan cara yang berat lebih daripada yang lain. Harus diubah wae nganggo banyu dan nganggo debu. Maaf. Sebelum kita masuk di cara membersihkan,
mengatakan alat yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada dua. Kila tiga, termasuk batu soalnya. Yang pertama yang paling masyhur adalah air. Perkara sing kena dienggo bersuci, menghilangkan najis, menghilangkan hadas, itu ada dua yang paling populer. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah tanah atau debu. Yang ketiga, ada yang mengatakan sebagian kecil itu termasuk juga batu. Ada yang mengatakan batu ini termasuk dari komponen tanah. Pokoknya ini yang bisa digunakan untuk bersuci. Maka ketika najisnya itu najis mughalladhah, sing umabot niki wae, sing gedhi. Najis gedhi ora ketoke lekang kebul gedhi ngoten iki. Maksudnya di sini berat itu walaupun hanya satu tetes air liur anjing, walaupun hanya kecipratan pipis anjing, itu termasuk najis yang berat. Cara mensucikannya harus dibasuh dengan air 7 kali ping 7. Ngotennya salah setunggal yang kudu nganggo tanah. Yakfi cukup dengan menggunakan tanah yang budak. Budak ngertos iki? Yes, banyu budak. Nek banyu budak berarti banyu sing ngandung tanah. Itu sing paling abot. Jenengan nate kenging najis mughalladhah napa dereng? Dereng. Kula selama hidup alhamdulillah kok dereng. Jeneng kok nyenggol kire atau kemudian didilat kire, atau dibilang belum tahu belum nggak jijik gitu. Nah itu kalau sampai terkena itu harus dikumbah pengpi. Celeng, mulai. Celeng kan beri buatan umum ilmu celeng. Buatan mangertosi lah kalau panjenengan. Berarti yo kira-kira jarang lah menemui najis ini. Mbok menawa nanti kecetukan najis mughalladhah, cara mensucikannya jenengan berbeda. Ada pertanyaan? Tanglet mawon. Sing luwih ngeri kalau di dalam bahasa kitab, bahkan apapun yang terlahir dari salah satunya yang berselingkuh dengan hewan yang lain. Jadi umpamanya enten kire selingkuh karo mendo. Nah, lairke bentuke wedhus ning sing lairke kire niku wae. Tetep wedhuse sing lair saka kire dihukumi najisnya najis mughalladhah. Sing luwih ngeri malih, yo enek ngapunten bahasa kita dijelaskan. Walau fi suratil insani, walaupun perkara sing lair metu saka kire piman fi suratil insan, di dalam bentuk wajahnya manusia. Kok enek menungso lahir saka kire jaban bayi amin-amin. Nggih, niku termasuk mughalladhah. Kejelasannya seperti itu. Jadi apapun yang dihasilkan dari anjing dan babi itu dinamakan najis mughalladhah. Jelas nggih, sing nomor 1 najis sing abot dhewe niki wae. Sakniki bar niku sing enteng dhewe iki juga jarang. Najis yang enteng ya Mbak, itu adalah najisnya bayi. Bayi itu harus bayi laki-laki. Nek bayi wedok walaupun lahir ceprot kok pipis itu najisnya wis jenenge najis sedang. Najis ringan ini hanya najisnya bayi laki-laki. Itu syaratnya belum berumur 2 tahun. Nek umpamine akeh umur seminggu pun jenengan sekali gedang. Niku najisnya juga sudah najis sedang. Nggih. Berarti harus sudah berumur, harus hanya minum air susu ibu dan belum makan kecuali ASI. Kok urung sampai 2 tahun wis dicekoki gedang, wis di uletnya apa biasanya jenengan? Sun apa nggih? Sun dan lain sebagainya. Itu najisnya sudah bukan najis ringan, ning najis sedang. Pertanyaannya sekarang, niku kan boten ASI, bentuknya tetap susu, ning susu formula. Niku hukumnya pripun masuke teng mutawasithah atau sedang atau teng khaffafah najis ringan. Gimana jenengan pripun? Termasuk ASI atau tidak susu formula itu?
Bukan. Itu susu murni atau sudah ada tambahannya? Nah, jenengan dhewe sing mutus ya. Bukan susu murni, tur yo kudu air susu ibu, tur yo mungkin enek campuran. Jadi kalau sudah dikasih air atau minuman atau makanan kecuali ASI, itu kencing bayi laki-laki sudah menjadi najis yang sedang. Nah, apa beda Pak? Carane mensucikan beda. Nek bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun yang minum atau makannya baru ASI, itu cukup diciprati toyo. Jadi umpamine nggih, pangapunten gendong bayi lanang, urung enek 2 tahun, nggih, urung makan kecuali ASI. Kok jenengan diompoli mriki? Nggih, Mas gendong mapan ngoten. Jadi di sini itu kenekan uyuh pipise bayi laki-laki. Niku jenengan cukup jika banyu sak siwur dijikuk dicipratke. Sing kira-kira cipratane memang wis bisa nutupi bagian sing kenekan uyuh utawa pipis bocah lanang niku. Itu sudah dihukumi suci. Cekam ya? Ya cukup dipercikan. Jadi umpamane bocah lanang cilik urung menek 2 tahun dolan teng masjid terus kemudian pipis ngompol, pipisnya diserap nganggo kain terus bekasnya kan masih kira-kiranya sak keramik. Dijikone banyu sak siwur dicipratne. Sak keramik iki kenekan cipratan banyu kabeh. Iku dihukumi sudah suci. Sing paling gede lek mensucikan seperti itu, sing paling enteng lek mensucikan kaya ngono. Sing paling gede jarang ketemu, sing paling cilik niku nggih jarang ketemu nggih mboten. Nah, sakniki najis sing sedeng. Najis sing sedang-sedang atau sing sedengan niku dibagi dados kalih. Siji namanya hukmiyah, siji namanya ainiyah. Kira-kira hukmiyah karo ainiyah kata pundi? Kata pundi? Kirangan hukmiyah kalau serane ainiyah itu diambil dari kata ainun. Ainun itu dalam bahasa Arab artinya meripat, ya, paningal. Jadi najis sing ketok jelenggerne enek niku disebut najis ainiyah. 2, najis hukmiyah niku sing secara hukum diyakini najise ning tidak tahu pasti enek ngendi gone. Oke sing pundi Bu? Bisa bingung. Oke sing pundi? Ainiyah lan hukmiyah. Ainiyah. Bendina jenengan mesti cetukan yang jenenge telek, teletong, nggih, serintil. Terus mulai BAB ning jenengan iku tahu kasro. Nggih. Jangan bendina ketok ta niku. Kelihatan. Itu najis ainiyah. Termasuk getih sing akeh, getih darah, nanah sing akeh itu juga termasuk itu di makfu, contohnya di makfu di ngapura itu jenengan diencoki jingklong nyokot jenengan to terus meteng jangan ceklek kok metu gede itu nempel itu dihukumi sedikit kayak kuwi ora dadi najis ning nek jumlahe ngasih sak driji jenengan ceblek terus ngasih belambang lah kuwi jenenge wis gede sing oke sing dihukumi najis. Ada yang ditanyakan? Boten? Boten bidang proses teko. Pertanyaan saya, bagaimana cara mensucikan najis ainnya? Bagaimana cara mensucikan najis hukmiyah? Jadi boten tanglet. Ini penting Ibu, karena ini setiap hari pasti kita ketemu. Fikih itu bahas kehidupan sehari-hari. Perkara sing bendina cetukan karo awake dhewe itu dirangkum dalam ilmu fikih. Lah bersuci diatur di dalam nek najis mughallalah atau najis berarti ngono kuwi mang. Nek najis mukhafafah sing ringan kaya niku wae. Saiki najis sing sedang atau disebut mutawasithah niku ainiyah dan hukmiyah. Sing jarang sik kula tutur iku. Sing jarang enek. Umpami yo pangapunten iki krana fikih ora entuk iki diomongne nek mulang saru lha wae.
jeneng-jenengan teng WC pipis ketoyan niku sangketne ya sebulan tekanane kadang kuat songko penestran mental balik nyang sikil mental balik nyang kelambi nyang katok nyang rok gitu betul iya kuwi jenenge najis hukmiyah karena apa secara pasti sing kecipratan kan ngendi ya jenengan pirsa nah kuwi jenenge najis hukmiyah apa meneh wis garing nggih nek pipis wis rada tek mangke sing kecipratan ngendi ya aku ora mampu ngene sing ngendi itu jenenge najis hukmiyah. Secara hukum kita yakin tadi kecipratan, ning secara nyata sing ngendi ora ngerti. Oh iya, klosoku dhewe diwiwi kucing ngendi ya? Diwang iki kabeh koyoke mambu. Ning ketoke kene iki ya. Dadi kan jenengan beda. Sebelah mana itu duwe keyakinan. Atau jenengan duwe bocah cilik ngoten niku kadang-kadang ngompol pipisan boten mesti nggih. Itu pipis ada yang sajadah jenengan. Karena najis hukmiyah dek gersitik ora ketok barangi wis ora ketok nggih ngendi man ing kecipratan pipis iki. Nggih, ini yang hukumnya sedikit loh nggih. Nek diwuyu-wuyu pas men sajadah pul lek ngompolen men sajadah ya digumbal ya. Iki jenenge wis ora hukmiyah meneh. Sajadah nguyu ning ngono cah cilik wis kabeh kene. Cipratan niku lho. Sing paling penak yo najis awake dhewe niku. Pas di WC, pipis, tekanane banter dene pas pisuk wae. Wah, itu teko ngendi. Lah itu cara mensucikannya cukup dialiri air sampai mengalir. Nah, gitu tidak. Jadi nek najis hukmiyah umpama ketok awake yang sikil ini kecipratan nek kok kayak ini. Dek man pas aku pipis nek kecipratan mungkin ngendi. Yang penting jenengan soi banyu, milih banyune sudah dihukumi suci. Contoh nggih. Yang penting dialiri air sampai alirnya mengalir. Yang paling banyak itu, yang paling kerap cedukan najis yang namanya najis mutawasitoh ain. Najis yang sedengan tur kena didelok motor. Nah di sini ulwakan banget. Segala kotoran baik kotoran hewan ataupun manusia ini disebut najis ainiyah. Kemudian darah, kemudian nanah, kemudian utah-utahan ini termasuk juga najis ainiyah. Lah masuk di dalam tanda kurung utah-utahan itu juga termasuk iler. Ya, hati-hati nih. Napa? Iler. Nek sarene antara kepala dengan perut lebih tinggi perut. Nek dalam kondisi dengan duduk ngeten iki terus kemudian kok keturunan sampai ngiler niku insyaallah boten najis. Karena apa? Posisi perut di bawah kepala. Nek turu sing dibatali wetenge kok ngiler niku diyakini bahwa yang keluar adalah dari mahalun najis, dari tempatnya najis. Orang ngilore nek turune sing dibantali wetenge ambune heran. Kayak rada enek kan boleh ditik, kalau dihukumi najis. Ini logika saja ya, maksudnya ini kenyataan saja. Karena yang kita baca dalam fikih adalah kenyataan yang ada. Nah, najis hukmiyah niku cara mensucikannya harus dihilangkan bau, rasa dan warnanya. Kok diresiki ngasih ilang ambune, ngasih ilang rupane, ngasih ilang rasane. Nek ambu karo rupa kira-kira jenengan iso terus apa ya dirasakne, Pak? Nggih. Nggih mboten? Nggih dirasakne tenan. Jenengan nyuceni pakaiane jenengan delalah kok lara wetenge terus wis ngoten nika jenengan umbah. Wis ora ketok enek regete tur ya wis ora mambu mosok dadak ditilang. Betul to? Anggere wis ora enek rupane, ora enek ambune, insyaallah ya wis ora enek rasane. Ngoten nggih.
merasa tetap pengen harus hilang bau rasa dan warnanya. Ngeresi telek nek masjid berarti resi telek terus kemudian didelok wis ora ketok tetep diambus-ambus berarti ambus-ambus dilantik boten sah nggih. Maaf produk digawe guyon biar betul-betul paham tenang ya. Jadi najis ainiyah itu kudu hilang bau, warna dan rasa. Pak umpami lho nggih dikira piantun setri sedanten wadang niku kan ya nek setri masih dalam kondisi aktif kaya Mbak Nita Mbak Nurul tiap bulan entuk dayo. Nah, kadang-kadang nek pas hari pertama niku ora persiapan kuwi ngeneki celana dalam nggih. Kuwi kadang dikumbah angel wis ku wasra ping pisan ping pindho ping telu sabune ngasih sadar iku masih ada bekasnya. Hukumnya pripun? Kalau sulit dihilangkan dan kita yakin itu sudah kita berusaha dan hanya ada satu sifat yang ada setelah berusaha penuh itu sudah dihukumi suci. Ning kok ijek enek rupane tur jenengan ambu kok ijek arus niku tetep kudu berusaha sampai hilang baunya. Nek gerkarek labete bekasnya titik niku mboten napa-napa. Karena darah itu ada yang kadang nempel di kain, yang kain itu sifatnya sulit untuk dibersihkan sampai betul-betul kembali seperti warna semula. Gimana? Sing penting yo tonanan lan mbah wis pisan wis pindho kok isi enek rotok ora resik banget, ora putih banget neh umpamane. Niku sudah dihukumi suci. Pun iki kira-kira terkait bersuci dari najis sampun kula sampeyan sedaya. Enten sing nanglet boten. Boten. Nggih. Nggih, Mbak. Boten, Mbak. Nggih, ngoten niku. Dados nek umpami duyuhi bayek niku wau nggih, itu cukup dilepas pakaiannya, dicuci, terus tubuhnya dibujuk toyo niku. Nggih. Nggih, terus. Nah niki tak kerep to ibu-ibu niku mangke bayi. Nggih. Ada lagi mangku bayi. Nek mangku pakai bayi niku. Boten. Boten ada. Pun nggih. Nggak ada yang nanya, kok esok pantai mawon, ngaji ini esok pantai malah cepat sadar insya Allah. Ini ilmu yang setiap hari kita lakukan. Seneng tolak begitu cetukan, iya caranya mensucikan supaya tidak najis. Kelihatannya terbuk, umpami gitu, jual pangan bulan, jenengan di rumahnya minum pitik oke, adalah yang di rumah kayak menkulo nih, minum mana oke. Akhirnya kadang-kadang pitik yo melok jagungan, melok lupakan, nelayan penting. Ketika kita dari kamar mandi baru wudu harus sholat. Nah ini tekel awake dhewe utawa jogane awake dhewe niku wae. Wis betul-betul suci dari najis atau belum? Nek belum ger disusruk tok, ya telek itu disusruk dibuat tanpa disucikan najisnya. Jenengan sama kamar mandi go sendal ceklek kemudian sendal dicepot munggah yang keramik atau yang tekel yang juga. Kok ngidak bekas sing dek wae nek telek sikile jenengan dadi najis. Paham ya? Saya ingin carane ngresiki telek enek di rumah atau di dalam masjid. Ini carane enten dhewe. Nggih. Diubah sifat najisnya dulu. Telek niku nek enek jlengger rupane niku disebut najis apa? Najis ainiyah. Maka ain ini harus kita hilangkan dulu. Disusruk sih, ya, disusruk sih, apa dipuluk sih, ini terus dibuat. Biasa lah muluk telek biasa tak ya? Biasa. Ngasih telek muluk telek itu biasa, nah, disusruk dihilangkan. Akhirnya ainnya sudah tidak ada, paling dikit-dikit, ya, kita ambil. Ditolak teleknya tak pun betul enten. Ini jenengan yakin wis suci napa dereng? Ini berubah sifat najis dari ainiyah menjadi hukumiyah. Nah, terus ini caranya. Nek wis dadi najis hukumiyah, cukup disiram dengan air sampai
Niki sudah dihukumi menjadi yang suci. Syukur ditambahin dirosrok-rosrok di pel. Ini suci meleh. Nah, kalau najis hukumnya itu sudah ngalir airnya sampai sat campur. Ya. Langsung dipel bersihkan. Sebenarnya dialiri air dulu, baru dipel secara keseluruhan. Ya, dialirkan, ya, dibujuk, sampun. Nah, cara yang penak meleh di umpamane tengah kene, lha iki sudah ngepel nek iki. Nah, ngoten nggih pemikirannya. Dihilangkan airnya dulu. Umpamane mriki teleke moprok ngoten ya. Jenengan nganggo tisu, nganggo gombal bopo ngasih dulu. Setelah itu dikai air brojok ning mriki terus kemudian dikai air sing suci meleh. Nggih, dikai banyu ngasih ngelindih melebihi dari tempat yang terkena najis. Ngasih dialir ke ini nih, dipindah ke sini kemudian diambil dengan kain yang suci, dijiko, diperes nih tembok, celup nih mengkon suci, dijiko. Jadi tidak harus ngepel satu mas. Cukup bawa 2 ember siji digo meres najis, ember siji nih digo nyiram supaya tidak najis. Sekarang ngeten Bu. Air itu sebelum kita ke sini harus bahas banyu sih. Banyu itu enten kata. Tapi di dalam hal bersuci itu dibagi menjadi 3. Suci dan mensucikan. Suci tidak mensucikan. Kemudian cukup uangnya itu ya. Mutanajis atau air yang terkena najis. Nek mutanajis atau air terkena najis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Pertama, suci mensucikan. Banyu kuwi suci itu bersih. Tur kena dienggo wudu, kena dienggo mbah-mbah, kena dienggo ngepel, kena dienggo ngresiki najis. Ini namanya suci dan mensucikan. Contohnya apa? Air sumur, air sumber, air hujan, air kali, air laut. Itu semua dihukumi suci mensucikan. Kemudian ada air suci tapi tidak mensucikan. Air sumber jenengan ambil dan godok, setelah godok ning gelas kayak kopi, kayak teh, kayak sirup. Itu suci, boleh diminum, tapi tidak mensucikan. Tidak boleh untuk wudu. Ampun jenengan bayangke wudu nganggo banyu kopi lah ya. Ini ampun jenengan. Sorakan itu bukan suci dan mensucikan. Nek kena diombe karena hukumnya suci. Pada sirup nek omah woke wudu nganggo banyu sirup. Pernah nate viral dengan media sosial. Di waktu demo wudu, sing dienggo wudu apa? Banyu sprit. Sprit dienggo wudu kan tahu ya pas demo lah itu terus hukumnya berikut apakah itu air mutlak tidak, sudah air yang bercampur. Kemudian air mutanajis, air yang terkena najis. Air terkena najis umpamine jenengan iki ngapunten sing kebanyakan kekeliruan ini sing kula sajane biasanya tukang gawe tempat WC terus tempat tampungan airnya itu kurang dari 2 kolam, kurang dari 60 cm persegi. Jadi swidak cm, munggahe swidak. Niku banyune kudu ember. Nggih. Nek banyune ember banyak, nggih. Itu termasuk air yang banyak, kejeblokan telek cecak tetep hukume Kok enek bocah pipis kayak pipis ngawur kecipratan pipis tetep dihukumi suci. Nek nggone nyuwun pangapunten wawi itu nek bahasa Indonesia. Cebok ya, ngene cewok carane wong Arab Saudi. Niku cilik. Ger nganggo ember cilik ngoten niku atau bahkan nek carane wong sing biyen ger nggawa ciduk atau ember. Kemudian kok kecipratan pipis sak cipratan bae. Itu namanya sudah air najis. Nek dienggo cewek orang resiki najis malah ngeratake najis. Jadi ini penting.
Maka nggon cewek niku wae nek WC kudune 60 cm persegi minimal, itu luas dalamnya, bukan luas luarnya. Lah nek bak pripun? Wis bak yo ngapunten, gek dikajokne sisan, nggih. Nangkringe rada enek dhuwur, bake rada enek ngisor. Saya yakin mesti kecipratan. Nggih mboten? Iya, wis bake ndek, jenengan nangkring dhuwur, pas pipis mesti kecipratan. Lah ini sak bak ini hukume air muta. Jenengan nggo cewek berarti ngratake. Iki lho. Lah sing aman pripun kudu sing dhuwur. Nek ora ngono ya bake lan bisa niku. Nah, atau bake dhuwur. Nek bake sing bak ndek wis aku yakin wis mesti. Apa meneh wong lanang ya ora gelem lungguh ndek pipis. Wah, mesti itu kok dindi. Sedang itu piye? Maka air itu ada air yang suci mensucikan, ada suci tidak mensucikan, ada mutana. Air yang terkena najis. Begitu ini kalau asli dibahasnya. Pertanyaan tentang bayi wawi, tentang kenaikan PPC bayi, kemudian membersihkan kotoran di dalam ruangan atau dalam masjid. Napa mulai bu ketemu selapan dino pisan. Nggih. Nyata, itu bahasannya harus teko wudu nggih. Ini dijawab langsung ke teman-teman nggih. Wudu niku nganggo banyu sak ciduk sah napa mboten? Sah mboten Bu? Kira-kira cekap mboten? Nyeten Bu. Maka kita harus tahu dalam ibadah itu ada yang namanya sunnah, ada yang namanya fardu. Kalau sunnah berarti tidak dilakukan tidak apa. Nek sing jenenge fardu nek ora dilakoni berarti tidak sempurna. Ya. Wudu itu pakai aqua sak gelas itu pun cekap. Apalagi memang sak sipur. Karek carane. Nah, itu nah, ini bocoran ya. Nanti bahasanya lebih mendalam untuk di pertemuan yang akan datang. Ngomong sinetron biar penasaran. Jadi gini, untuk masalah wudu, niku sing harus ada atau sing jenenge fardul wudu itu enten 6. Enten pinten? 6. Pertama adalah niat. Kedua membasuh wajah. Ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat adalah mengusap sebagian kepala. Kelima adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Keenam adalah tertib. Tertib itu ya kudu dilekati sama wajah, tangan, ubun-ubun dan kaki. Berarti sing kudu kena banyu pinten nggon. Sing kudu kena banyu 4 ya. Yang 2 itu adalah masalah keilmuan, ya keilmuan. Yang pertama niat, yang terakhir adalah tertib. Nah, itu bukan pelakuan gitu. Yang 2 ini bukan pekerjaan. Niat itu tempatnya di dalam hati, niatnya wudu. Kalau di dalam fikih nanti dijelaskan lebih lanjut. Niat itu pas ketika pertama kali air itu mengenai anggota wajah. Jadi niat wudu itu dilakukan ketika basuh wajah, pas rauh. Boten sebelum wudu, boten pas membasuh telapak tangan, boten pas lemu, boten pas membasuh hidung. Tapi pas pertama kali air menyentuh wajah. Di banyu yang tangan, iki kok nyampuknya nggon wajah, berarti di dalam hati sudah membaca. Nah, wa itu akhiraf min hadatsil asgharil fardhu lillahi ta'ala. Pas kalau macane nawa itu pas tahu bukan sebelumnya. Jadi pas jenengan jiko toyo pas gitu. Banyune pas niku wonten ngen wajah, atine maos nawa itu
Nah terus ini mau sing ditanggalnya bukan hal itu, tentang bagaimana wudhu dengan air satu situ. Yang perlu diperhatikan, ini jangan sampai airnya menjadi air mustakmal. Ada air mutanajis, ada air mustakmal. Air yang pernah digunakan untuk bersuci itu namanya air mustakmal. Jadi contohnya, kita maunya berwudu dengan menggunakan air satu ember. Ini orang praktekkan yang betul. Saya izin nak coba riset anu dulu. Para banter, insya Allah sih. Jadi ngeten, ini ember atau simbol, ibaratnya apa wudhu ya enggak? Wudhu ya enggak? Air itu diletakkan di dalam telapak tangan, terus kemudian kita langsung ke wajah, bukan saja telapak tangan, bukan saja. Diambil wajibnya saja, diambil hal yang wajib. Diambil telapak tangan, yang penting basah. Nawaitu wudhu alirafnya ada sih. Asbunil wadulillah kita perlu kita ketahui wajah itu batasnya adalah mulai dari tumbuhnya rambut kepala sampai janggut, dari telinga kanan ke telinga kiri, ini namanya wajah. Jadi jenengan nek niati sunah ping 3 kok ora rata, mangga ora dihitung. Walaupun ngambil airnya 3 kali bisa nanti ketrok ini rumian minggu ini ketrok ping 3 ketrok baru dihitung sah. Nah, kemudian dengan cara air sedikit itu tidak usah kayak 3 karena tasris itu hukumnya agak sulit. Sing wajib itu wajah ini terkena air 1 kali rata. Di jika banyak itu diratakan, ya, dua ngasih rata. Betul, karena apa? Kalau dengan meter terus kemudian ini deret, jatah bayi netes, ini namanya air mustakmal. Tapi kalau sudah lepas dari wajah, jadinya air mus. Kalau dipakai lauk lagi, tidak boleh. Tapi ini harus diperhatikan. Jadi selama belum lepas dari wajah, sudah terus diratakan kok seluruh bagian wajah. Ini rata. Jadi ini kalau sak meter cukup berarti belum meratakan wajah. Bukan. Ambil lagi. Kalau kita sunahnya kanan dulu ya kanan dulu. Harus sampai situ. Dari kanan-kanannya tinggi. Baju kok sering di perjalanan terus melihat orang duduk kencing kami sak ini. Kira-kira sikutnya ini ikut terbalik enggak? Enggak, berarti enggak sempurna. Harus sampai ini. Ini Quran, kalau dasarnya wudhu ini Quran. Ya, faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq sampai sini. Jadi jenengan yang kencing pas wudhu sampai dulu. Harus kena air. Nek kanan dulu berarti tadi airnya sedikit. Konan. Cuma endang kalau orang aku. Air. Permisi. Kemudian ambil lagi kemudian sebelah. Mulai sing hati-hati malah dulu. Biasanya ini sebelah lingkaran. Kerap. Nek kudu sak saya. Enggak guru-guru TPA kudu latihnya nang. Pas mincing ning klambi harus sampai di atas sikut. Ini sempurna. Dalam marofik harus betul-betul diratakan. Itu pirawan? Kira-kira sak cucuk kelon tolong tauan iki kelon ora dari. Kelon sithik ya. Kemudian ambil lagi sak tauan iki kan diratakan iki. Nek kira sapi iya itu cukup satu rambut dua rambut sebenarnya cukup. Ini bahasa. Rambut di rambut dicampur. Kalau dicampur nanti menjadi mus. Nah, sebenarnya kaki ini kan surga gede. Ingat, kalau tak ben ini mata kaki, pengiren. Yo diratakan. Ya, selatan. Terus bawah ini tetap di. Oke, sehingga wong tadi ya sama diratakan. Setelah dari tetap dilakukan. Ya. Bon, itu cara-cara berwudu kalau kita menggunakan air yang sedikit. Kalau nanti praktek yang aqua gelas itu cekak. Ember itu sih oke. Aqua gelas itu pun cukup untuk berwudu. Kalau wudunya dalam posisi darurat, contohnya mungkin di pesawat,
pesawat itu umpama kita kayak boleh, tapi aku kok mantep naik kudu ya, kudunya cara yang seperti itu. Dan jenengan kudu yang tempat jok pesawat ya udah gampang gue dengan gue cara sing sempurna. Kita kali tentang najis dulu, nanti kudu lebih detail di pertemuan yang akan datang. Ini belum ke wudhu dan mandi dulu. Baru najis. Memang fikih harus detail, mungkin harus teliti. Enten, malih, sing tanggap. Nah ini Bu, karena fasilitas umum di luar sana nih, biasanya nih pulau jenengan mampir di POM itu ada yang menggunakan tempat cebok yang beber cilik ngoten niku. Nek kula biasanya nek kebelet terus kemudian tempom itu nek ember cilik tak suntak buat sik. Nggih, kemudian baru kita mengalirkan air yang dari keran ditampung dulu. Jadi pasti kita yakin itu akhirnya air yang suci. Karena kita mau bersuci dalam perjalanan itu kalau bisa kan kita dalam kondisi suci badan, suci pakaian, syukur suci dari najis dan dari hadas. Jadi waktu tiba waktunya sholat tidak kebingungan. Harus sholat itu ragu pakaian gue najis apa ora ya, ini malah ora sholat. Gitu. Nah, sih untuk perlu berhati-hati lebih ini sebenarnya terkait hal najis itu perempuan. Kenapa? Di rumah tangga itu biasanya saya ngumbai bapak-bapak atau ibu-ibu. Ini harus menguasai betul tentang air. Mencuci itu kadang-kadang yang penting anggone wis malih mampu sabun. Itu jangan. Mencuci itu target utamanya adalah menghilangkan najis. Kalau pakaiannya pakaian yang terkena najis, maka jenengan kita kan sama gitu. Podo-podo sing ngobani kewan, resikonya ngobani kewan adalah kita bersentuhan dengan najis. Pakaian sing digo timpal, niku nek ngakum yo aja diwarne pakaian sing digoso. Nah ini penting. Ya. Bertimpal atau pakaian terketan, berarti kumpang pakaian-pakaian sing resik itu anggonan ini mungkin tidak terjadi lah. Nah, kemudian yang lebih penting terakhir di dalam mencuci itu terakhir usahakan mengalirkan air. Jadi ngira ini nganggo banyu mili. Nah, sing mungkin agak sering terjadi di mili. Nah, betul. Kita kan ketika tidur kan banyak tidak sadar. Ya, banyak tidak sadar. Dalam ketidaksadaran itu namanya manusia, ya, kadang mungkin keluar cairan di dalam ketika kita tidur dari alat kelamin itu laki-laki atau perempuan. Ada yang namanya mani, ada wadi, ada mandi. Jadi cairan alat kelamin itu hukumnya najis. Nah itu jangan diworke. Pakaian dalam dengan pakaian umum sing tinggu, apalagi pakaian dalam itu pasti ya kita tiap kali sholat kan pakai nih, itu harus betul-betul disucikan, disdeweke, umbai dideweke, jadi digop diubah dan jemur di wes jemur kan masalah, ubah caranya disendirikan, karena ini penting. Nah, kalau ini sampai terkena cairan mandi atau wadi tadi, digop bareng-bareng kalau sendiriane, semua ikut najisnya. Ikut najis karena apa? Dalam satu wadah yang mutan najis, dalam satu air yang mutan najis. Jadi nek mumbahi dideweke. Oh iki pakaian sing greget krono krimet. Oh iki pakaian sing kena najis, maka disendirikan untuk lebih sempurna. Lah sing luwih produk hati-hati mulih sing wis produk modern niku sing nganggo mesin cuci. Mesin cuci sing tabunge cilik sisan. Niku terakhir nek jenengan arep nganggo pengering itu sebelum dikeringkan digerucuk sampai banyunya mengalir. Sampai banyunya airnya ini mengalir. Drudak lah, nek orang itu dijikuisi. Kalau di dalam satu tempat cucian itu ada pakaian yang terkena maka nek nganggo mesin cuci, kalau saran jangan dicampur dengan pakaian yang terkena pakaian yang terkena najis, gunakan cara mencuci dengan manual. Saat ini
kira-kira kula jenengan wani jamin gak nek putra putri kula jenengan sing usia belum balik bu kelas 1 apalagi di bawah itu kelas 2 kelas 3 sing senajan wis iso pipis dhewe niku suci pakaiannya wani jamin betul boten kadang-kadang sing tuwek ya kan ora gelem istinja ora gelem pepet kadang-kadang urung sat barang urung rampung barang mesti